إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله الأحيار وأمته الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di atas mimbar ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan semua jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan tema, yaitu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta di dalam bahasa Arab yaitu al-hub awil mahabbah. Secara bahasa, mahabbah sendiri diartikan as-safa, murni, al-luzum, keharusan, al-hifz, penjagaan, dan al-imsak, penahanan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa hukum kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta kepada Nabi adalah sesuatu hal yang wajib, fardu bagi kita semua. Setelah kita mengetahui makna secara bahasa apa itu mahabbah, mari kita mengerti apa makna mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiya ayyamila qalbal muslimi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
mailan yatajalla fihi itharuhu ala kulli mahbubin an nafsin wa walidin wa waladin wan nasi ajma'in. Cinta kepada Rasulullah adalah keterikatan hati, kecondongan hati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keterikatan itu melebihi keterikatan kita dari orang-orang lainnya, dari keterikatan kita dari keluarga kita, dari diri kita sendiri, dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari semua manusia. Itu adalah kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita diwajibkan dan difardukan untuk mencintai Rasulullah? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan, li'anna la yaktamilu imanul muslimi illa biha. Tidaklah sempurna iman seorang muslim kecuali mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah Muhammad kepada mereka, jika mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dari ayat itu kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidin wa waladin wan nasi ajma'in." Tidaklah kalian itu beriman kecuali kalian mencintaiku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan semua orang. Lalu senada dengan hadis itu, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan menggandeng tangan sahabatnya Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar berkata, qala lahu Umar, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun kecuali diriku. Lalu Rasulullah menjawab, la walladhi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, sungguh demi Allah, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik, sampai kamu cintai melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Qala lahu Umar, lalu Umar berkata, wallahi al-an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh wahai Rasulullah, wallahi kamu lebih aku cintai dari diriku sendiri.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an ya Umar." Sekarang baru betul ya Umar. Seperti itulah Nabi mengajarkan kita untuk mencintai beliau, bahwa tidak cukup kita mencintai beliau, tetapi masih melebihkan cintanya dari orang-orang lain, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, atau dari siapapun itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang paling terkasih, makhluk paling terkasih. Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Dengan perantara diutusnya beliaulah kita mengerti Islam, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan risalahnya kita mengenal Islam, mengenal halal dan haram. Dengan itu kita berkehidupan seperti sekarang. Hubungan kita dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan semua hal itu adalah perantaranya kekasih kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai beliau? Menjelang akhir hayat beliau, beliau mendoakan kita. Ketika di dalam sakaratul mautnya, beliau berdoa, "Ya Allah, sungguh sakit sekali maut ini. Timpakanlah semua rasa sakit itu kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku." Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah ketika tubuhnya yang sudah lemas, sudah tidak berdaya, beliau masih mewasiatkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau berwasiat, "Jagalah sholat, lindungilah orang-orang yang rentan, yang lemah di antara kalian. Ummati, ummati." Beliau masih memikirkan kita di detik-detik terakhir beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita tidak mencintai beliau dengan semua itu? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa cerita sahabat bagaimana mereka mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cerita dari sahabiat dari kaum Ansar. Ketika perang Uhud telah usai, beliau mendengar, atau dia sahabiat tadi mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur dalam medan pertempuran. Lalu beliau berinisiatif untuk keluar Madinah untuk menyambut pasukan muslim sambil bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Apa yang menimpa Rasulullah? Apa yang menimpa Rasulullah? Sahabat-sahabat Nabi berkata, untuk orang tuamu, suamimu, anak laki-lakimu, semuanya gugur di medan pertempuran, syahid. Lalu beliau masih bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Sampai pada suatu titik para sahabat berkata, Rasulullah ada di depanmu. Lalu sahabat itu pun memegang ujung dari pakaian Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya tidaklah kupikir semua hal yang terjadi ini. Yang paling penting
engkau selamat dari mara bahaya ini. Bayangkan jemaah, orang tuanya, suaminya, anak laki-lakinya gugur. Tidak sedih karena itu. Beliau cuma mengkhawatirkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan kita sekarang, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita tanyakan sendiri ke hati-hati kita sendiri. Cerita yang kedua adalah cerita dari sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dalam awal-awal Islamnya sangat sulit sekali karena dia adalah seorang budak yang mudah disiksa oleh orang-orang kufar Mekah saat itu. Sampai suatu ketika Abu Bakar membebaskannya dan alhamdulillah beliau berkesempatan dan beliau bermulazamah terus-menerus kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai pindah ke Madinah, diceritakan bahwasanya Bilal mempunyai kenangan-kenangan indah bersama Rasulullah SAW. Terkadang Bilal yang datang ke tempat Rasulullah untuk mengingatkan sholat. Waktu sholat ya Rasulullah. Waktu sholat ya Rasulullah. Terkadang Rasulullah yang datang ke tempat Bilal. Waktu sholat ya Bilal. Waktu sholat ya Bilal. Sampai pada suatu titik ketika Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi pada Bilal adalah kerinduan, adalah kesedihan mengenang kekasihnya yang biasa bersamanya, sholat bersamanya, melihat dia ketika azan. Singkat cerita, Bilal pun tidak ingin untuk melakukan azan lagi. Cukuplah bagiku jadi seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada suatu ketika Bilal memutuskan untuk pergi ke Syam bersama pasukan muslim untuk membuka tanah Syam. Dan pada akhirnya Bilal bin Rabah berdiam di sana beberapa tahun. Sampai suatu ketika dalam mimpi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Wahai Bilal, ma hadzal jafa." Dalam mimpi itu Rasulullah berkata atau bersabda, "Wahai Bilal, kenapa hatimu sekeras ini? Kenapa hatimu sekeras ini?" Lalu setelah Rasulullah SAW mengatakan itu, Bilal pun terbangun dan secepatnya Bilal bin Rabah mempersiapkan perjalanannya dari Syams ketika itu, atau lebih tepatnya di kota Homs, untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tempat bersemayamnya jasad Rasulullah SAW sang kekasih. Setelah berkelana berhari-hari atau berbulan-bulan, sampailah Bilal ke Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau mengingat semua kenangan-kenangan indah di Madinah. Sisi-sisi Madinah penuh dengan sejarah beliau bersama Rasulullah SAW. Tak kuasa beliau memendung air matanya, tak kuasa beliau menahan tangisnya. Hingga suatu ketika setelah berziarah kepada makam Rasulullah SAW, Bilal dihampiri oleh dua anak kecil. Dua anak kecil tadi berkata, "Wahai paman, maukah kamu adzan lagi? Aku kangen dengan kakekku." Kedua anak itu adalah Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW.
orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bilal akan mengatakan tidak? Lalu ketika waktu azan, waktu sholat tiba, maka Bilal naik ke tempat yang dulu ketika masih ada Rasulullah, dia azan. Lalu ketika Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Madinah menjadi senyap sunyi. Bertahun-tahun suara yang tidak ada itu kembali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang Madinah berdatangan ke Masjid Nabawi karena ketika suara itu ada, Nabi ada di masjid. Mereka berdatangan ke Masjid Nabawi untuk menyaksikan lagi Nabi, tanpa mereka sadari bahwa Nabi sudah wafat. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Madinah pun pecah dengan tangis karena mereka sadar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama mereka lagi. Mereka cuma bisa menangis terseduh-seduh, mengingat kenangan-kenangan yang indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bandingkan dengan kita sekarang. Apakah kita mencintai baginda Rasulullah? Kita tanyakan sekali lagi ke hati kita sendiri-sendiri. Dalam satu ceramahnya, Habib Umar Al-Hafidh Hafidahullah berkata, syabihu, contohlah Nabi Muhammad SAW dengan sunnah-sunnahnya, dengan semuanya. Tahallaq bainaka wa bainahu rawabit. Buat antara kalian dengan Rasulullah ikatan. Ikatan apapun yang ketika kalian melakukan itu akan mengenang Rasulullah, akan menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asan tasufuhu wajhuhu yaumal qiyamah, agar kalian kelak nanti melihat wajahnya di yaumil qiyamah. Wa anta ta'alla haudahu yaumat tammah, agar kalian nanti sampai pada telaganya di mana hari keributan, yaitu hari kiamat. Wa antashraba min haudihil maurud, dan kalian kelak nanti akan meminum dari air telaga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Di riwayat lain, di hadis lain juga menyebutkan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa baraka wa azzam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
wa alaina ma'ahu fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kedua ini, khatib ingin menjelaskan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita, beliau juga merindukan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadidtu anni laqitu ihwani." Aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat pun bertanya, Awalaysa nahnu ihwanuka ya Rasulullah? Apakah kita bukanlah saudara-saudara engkau wahai Rasul? Lalu Rasulullah bersabda, La, bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Ikhwani alladzi amanu bi wa lam yaroni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun tidak melihatku. Dari hadis itu sungguh sangat sempurna cinta dan rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekali lagi saya bertanya, bagaimana dengan kita? Sampai mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Haymi menjelaskan agar kita bisa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ada 4 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah pernah berdoa untuk Allah memberikan cinta kepada Rasulullah? Kita tanyakan lagi pada diri kita masing-masing. Karena Allah lah yang memiliki semua makhluknya, membolak-balikan hatinya, maka jangan lupa untuk kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rasa cinta kepada kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu membaca sirah, hadis ataupun apapun itu yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak informasi ataupun banyak ilmu, maka kita akan semakin merasa dekat, makin merasa cinta kita tumbuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yaitu berzikir, memperbanyak bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah berziarah ke makam beliau, ke masjid beliau. Beliau pernah bersabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati.
masjidi hadza, yaitu Masjidil Madinah, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Tidaklah suatu perjalanan itu sangat dianjurkan kecuali ke 3 tempat, yaitu yang pertama Masjidi hadza, Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram di Makkah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana waqdi biha duyunana waghfir biha dhunubana. Allahumma amanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatti'na Allah fid darain bi ru'yatihi wa thabbit qulubana ala hubbihi wa hubba nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ihsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur mujahidina fi sabilillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.